Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Perpus. Sejak sejumlah negara Arab menormalisasi hubungannya dengan Israel, Amerika Serikat makin rajin nih mendekati negara-negara muslim lainnya untuk melakukan hal yang sama. Terbaru Menlu AS Antony Blinken meminta Indonesia untuk mempertimbangkan langkah normalisasi hubungan dengan Israel di tengah-tengah dialog peningkatan perjanjian dagang antara Amerika Serikat dengan Indonesia. Normalisasi merujuk pada terjalinnya hubungan diplomatik antara dua negara yang sebelumnya bersiteru. Nah, seperti yang bisa kita duga, Indonesia menunjukkan reaksi penolakan. Presiden Jokowi pernah menegaskan, Indonesia tidak akan mengambil langkah apapun untuk normalisasi hubungan sebelum terwujudnya perdamaian bagi Palestina. Statement Jokowi kembali diperkuat oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, bahwa Indonesia akan terus berkomitmen mendukung kemerdekaan Palestina. Meskipun di hadapan publik Indonesia tampak ogah mengambil langkah normalisasi dengan Israel, faktanya ada hubungan gelap yang dijalin kedua negara di balik meja. Indonesia sendiri diketahui sudah lama menjalin hubungan bisnis dengan Israel sekalipun tidak ada hubungan diplomatik resmi. Untuk mengetahui detailnya, mari kita bahas dulu sejarah dinamika hubungan Indonesia-Israel. Pada masa kepemimpinan Soekarno, Indonesia bersikap sangat garang terhadap Israel. Soekarno pernah berujar, selama Palestina belum merdeka, Indonesia akan terus menentang Israel. Bagi Soekarno, Israel tak ubahnya seperti penjajah yang merampas hak kemerdekaan bangsa Palestina. Sentimen anti-Israel itu semakin kuat karena Indonesia merasa senasib dengan Palestina, yaitu sama-sama pernah merasakan penjajahan. Penolakan Soekarno terhadap Israel tidak hanya sebatas retorika. Soekarno pernah mengeluarkan sejumlah kebijakan anti-Israel. Soekarno misalnya menolak keikutsertaan Israel dalam Konferensi Asia Afrika atau KAA, menolak timnas Indonesia bertanding melawan timnas Israel untuk perebutan tiket ke Piala Dunia, dan enggan memberikan visa kepada kontingen Israel saat Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asian Games yang keempat. Soekarno dapat dikatakan merupakan pemimpin Indonesia yang sangat konsisten dengan semangat anti-Israelnya. Tensi tinggi antara Indonesia dengan Israel perlahan mencair ketika Soeharto berkuasa. Di bawah rezim Orde Baru ini, Indonesia memulai hubungan dagang dengan Israel. Namun karena isu Israel itu sendiri sangat sensitif bagi rakyat Indonesia, apalagi waktu itu baru terjadi peralihan kekuasaan dari Soekarno yang anti-Israel banget, hubungan dagang itu ditutupi dengan sangat rapi. Seorang pengusaha asal Israel, Emanuel Shahab, mengaku kalau hubungan dagang kedua negara sudah mulai terjalin di era Soeharto sekitar tahun 1970-an. Fokusnya banyak ke sektor pertambangan. Relasi dagang ini terus berkembang hingga berakhirnya masa kepresidenan Soeharto. Sebagian orang mungkin akan meragukan klaim ini, soalnya hanya datang dari pihak Israel. Namun tanda-tanda adanya hubungan dagang itu semakin menyeruak ketika mantan pilot Angkatan Udara, Djoko Purwoko, mengungkapkan dalam bukunya bahwa Indonesia ternyata pernah membeli beberapa unit pesawat tempur Skyhawk milik Israel. Untuk memuluskan pembelian pesawat itu tanpa adanya kontroversi, pemerintah Orde Baru menyusun sebuah operasi intelijen yang diberi nama Operasi Alpha. Misinya yaitu pesawat tempur Skyhawk dibuat seolah-olah dibeli dari Amerika Serikat dan sejumlah pilot termasuk Djoko Purwoko sendiri diterbangkan ke Israel secara diam-diam untuk berlatih mengendarai pesawat tempur yang akan dibeli itu. Saking ketatnya rahasia soal Operasi Alpha ini, kebenarannya baru terungkap setelah tumbangnya Orde Baru. Hubungan dagang Indonesia dengan Israel makin mesra di era reformasi. Di masa awal reformasi, Gus Dur diketahui pernah mencabut larangan dagang dengan Israel melalui surat keputusan nomor 26/MPP/Cap/11/2000 tertanggal 1 Februari 2000. Sejak saat itu, hubungan dagang Indonesia-Israel tumbuh sangat pesat. Komoditi yang diperdagangkan kedua negara sangat beragam, seperti bahan makanan, teknologi, senjata, hingga produk remeh-temeh seperti peralatan rumah tangga dan mainan anak-anak. Sekarang mari kita lihat data. Dari tahun 2013 sampai 2020, Indonesia dan Israel telah meraup keuntungan dagang hingga ratusan juta dolar. Secara mengejutkan, Indonesia lah yang paling diuntungkan, karena rata-rata nilai ekspor ke Israel lebih tinggi daripada nilai impornya. Hanya di tahun 2016, Indonesia mengalami defisit karena nilai impornya yang lebih besar.
Hubungan dagang itu sendiri telah dibenarkan oleh pejabat di Kementerian Perdagangan dengan menyebut hubungan tersebut tercipta karena adanya kebutuhan yang saling menguntungkan. Melihat semua fakta ini, harusnya ya Indonesia tak perlu ragu-ragu lagi meresmikan hubungannya dengan Israel. Udah nggak relevan lagi menggunakan alasan konstitusi atau menunggu Palestina merdeka dulu baru bersedia normalisasi. Karena toh faktanya selama ini sudah ada hubungan yang terjalin dengan baik di antara kedua negara. Israel sendiri sudah dari lama berkeinginan meresmikan hubungannya dengan Indonesia. Lantas apa sebenarnya yang membuat Indonesia ini masih tarik ulur? Dibilang nggak mau, dibilang mau, nggak mau. Dari data yang sudah kita lihat tadi, kita semua harus mengakui dulu ya bahwa dalam beberapa sektor Indonesia memang membutuhkan Israel. Begitupun sebaliknya. Hubungan dagang yang terjalin antara keduanya telah memberikan keuntungan bagi masing-masing. Masalahnya jika Indonesia bersedia melakukan normalisasi dengan Israel, itu artinya kedua negara akan menjadi negara sahabat. Kerjasama antara kedua negara akan meluas ke sektor-sektor lain seperti pariwisata dan investasi, dan tentunya tidak perlu lagi melakukan transaksi dagang secara diam-diam. Kita akan melihat kedutaan Israel berdiri di Jakarta dan kedutaan Indonesia berdiri di Yerusalem. Namun pemerintah Indonesia tampaknya belum siap dengan skenario itu. Lebih tepatnya belum siap dengan resiko yang akan ditimbulkan jika normalisasi itu benar-benar terwujud. Bagi kebanyakan rakyat Indonesia, konflik Israel-Palestina bukan sekedar konflik geopolitik antara Arab melawan Israel, tapi banyak juga yang percaya bahwa apa yang sekarang terjadi di sana itu adalah penjajahan oleh Israel atas Palestina. Dan kita tahu sendiri, rakyat Indonesia punya pengalaman yang sangat buruk soal penjajahan. Ditambah lagi, konflik Israel-Palestina seringkali dikaitkan oleh golongan tertentu dengan konflik agama, yaitu perang antara Islam melawan Yahudi. Sensitivitas agama ini cukup banyak kita temukan di kalangan kelompok Islam konservatif Indonesia yang jumlahnya tak sedikit. Perspektif semacam itulah yang membuat mayoritas rakyat Indonesia solid mendukung bangsa Palestina di satu sisi dan antipati terhadap Israel di sisi lain. Rakyat Indonesia semacam punya ikatan emosional dengan Palestina. Saking kuatnya ikatan itu, isu Palestina pun kerap menjadi komoditas politik. Saat pemilu, kandidat Presiden Indonesia harus menunjukkan dirinya berpihak kepada Palestina untuk mendapatkan simpati rakyat. Maka dapat dibayangkan jika pemerintah Indonesia mengambil langkah normalisasi. Hal itu akan memicu kontroversi besar dan tidak menutup kemungkinan pada akhirnya memicu konflik vertikal. Di sini terlihat pemerintah bertindak sangat pragmatis, dengan kata lain, cari aman. Jangan sampai karena terlalu gegabah ngotot mengambil langkah normalisasi dengan Israel, keutuhan bangsa sendiri yang jadi terkoyak-koyak. Faktor lain yang memungkinkan adalah pemerintah ingin mempertahankan citra baik Indonesia di pentas internasional. Indonesia sudah sejak lama dikenal dunia sebagai negara yang punya solidaritas tinggi terhadap Palestina. Soekarno telah menetapkan standar yang tinggi melalui penggagasan KAA yang menunjukkan kepedulian Indonesia terhadap nasib negara ketiga termasuk Palestina. Jika Indonesia menormalisasi hubungan dengan Israel, maka itu akan dipandang sebagai langkah yang mencoreng spirit KAA, karena Indonesia telah jatuh pada rayuan blok barat. Indonesia juga akan menghadapi situasi sulit di antara komunitas negara muslim, layaknya UEA, Bahrain, dan Maroko yang telah dicap oleh komunitas negara muslim sebagai pengkhianat. Agaknya menolak wacana normalisasi sembari tetap melakukan hubungan dagang secara diam-diam adalah jalan tengah yang bisa diambil Indonesia untuk menjembatani dua kepentingan yang bertolak belakang itu. Kita akan lihat sampai kapan Indonesia akan mempertahankan sikapnya ini. Yang jelas, yang namanya bisnis memang terkadang tidak mengenal lu siapa. Selama bisa menghasilkan cuan, ya sikat aja.